Oke, kita ketemu lagi. Saat ini podcast sportivitas coba agak beda. Kita akan melakukan reaction untuk sebuah pertandingan. Tujuannya adalah bahwa cabang olahraga softball ini tidak semua orang itu paham akan permainannya. Maka perlu sedikit kita memberikan informasi supaya nanti menonton di video maupun di lapangan itu bisa lebih paham akan permainannya. Satu, tujuannya itu. Yang kedua adalah kita akan coba melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam sebuah pertandingan. Ini bisa buat penonton, bisa buat pemula, bisa buat pemainnya sendiri. Dari sisi strategi game yang kita lihat. Mungkin karena saya pernah dulu juga bermain di softball dengan posisi catcher, saya coba mengulasnya dari posisi catcher atau dari posisi baterai, pitcher dengan catcher, melihat pertandingan ini antara pertandingan DKI dengan Lampung saat PON 20 di Papua. Kita lihat inning 1 sampai dengan 4 itu kita lihat mereka bisa bertahan, bisa sama-sama dalam keadaan ketat. Tetapi mulai pada saat inning keempat mulai terjadi beberapa poin. Nah, kita akan coba melihat, saya coba mereaksi apa sih yang terjadi dari sudut pandang saya. Mungkin andai kata tidak sesuai atau tidak benar atau kurang pas, silahkan komen di kolom komentar. Atau mungkin ada yang memberikan usulan lagi mengenai hal untuk mereaksin game-game yang lain. Kalau memang menarik atau memang bisa membantu, silakan juga tulis di reaksi, kita tunggu. Tapi sebelumnya, bisa berlangsungnya ini kita podcast sportivitas bekerja sama dengan Pakpok Indonesia. Terima kasih banyak pihak Pakpok Indonesia yang telah mengizinkan kita untuk bisa melakukan reaksi terhadap video-video yang sudah diupload di YouTube. Karena untuk membuat sebuah penjelasan atau mungkin memberikan sosialisasi mengenai sebuah permainan itu kan harus ada videonya, harus ada pertandingan nyatanya. Kita coba Pakpok bisa menerima dan kita bisa bekerja sama. Maka untuk itu terima kasih banyak Pakpok. Mudah-mudahan ini juga mendukung channelnya Pakpok, bahwa Pakpok itu menampilkan pertandingan sepanjang itu, satu game seperti 7 inning itu bisa sampai 40 menit, 45 menit, dan itu akan membosankan. Dan mungkin juga butuh bagi yang belum paham, butuh didampingi untuk yang menonton itu supaya menjadi lebih paham. Tetapi kami tidak akan menayangkan sepanjang 40 menit. Kami coba memotong, kita cut, sudah ada tim kami yang memotong. Kita hanya melihat pada inning keempat dengan inning 5, di mana inning-inning yang terjadi pada saat itu. Mungkin mudah-mudahan dengan sedikit informasi sekilas mengenai satu inning saja, 1-2 inning sudah bisa memberikan sedikit pengetahuan terhadap olahraga ini sendiri. Selanjutnya kita akan mereaksi kembali lagi nanti video-video Pakpok yang lain, beberapa kejuaraan. Kita akan pilih yang dimana juga kita akan melihat dari sisi lain. Sekarang saatnya kita bicara dari sisi catcher atau baterai. Kemudian dari sisi betting nanti akan kita munculkan di game-game yang lain. Mungkin dari sisi running, dari sisi strategi of the game-nya, dan banyak macam yang bisa kita bahas di situ. Mudah-mudahan dengan adanya sesi seperti begini ini dan bekerjasama dengan Pakpok, kita bisa menjadi lebih memasyarakatkan olahraga softball, baseball di Indonesia. Makin banyak penontonnya, makin banyak yang senang, makin banyak yang tertarik, makin banyak yang mau bermain, atau makin banyak yang mau nonton di lapangan secara nyata. Oke, kita langsung aja kita mulai. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan di dalam hal ini dalam penyampaiannya, sehingga butuh dikoreksi atau mungkin untuk diberi masukan. Untuk link Pakpok, silahkan nanti secara lengkap bisa nonton di deskripsi. Deskripsi akan diberikan, sehingga nanti potongan-potongan ini kalau mau jauh lebih lengkap silahkan masuk di linknya yang kita berikan di deskripsi. Terus untuk pemain-pemain yang mungkin ada di DKI dan Lampung, karena saya tidak hafal dengan nama-namanya, mungkin saya nanti hanya menyebutkan nomor karena tidak ada list betting ordernya yang sempat kita dapatkan. Jadi sementara kita mengait dengan nomor punggung. Kita mulai langsung pada inning keempat, 4A.
Situasinya akan BO pertama di 4A. Kita langsung mulai dari sekarang ya. Play ball. Kita coba lihat. Pemukul nomor 14, inning keempat. Countnya no ball, no strike, no run on base, nggak ada pelari di base ya. Oke, pitch pertama strike. Lampung, pitcher Lampung yang sedang berjaga atau defense, sementara DKI yang menyerang offense. Ini situasi no ball, strike one. Situasi ini menguntungkan buat pitcher nih. Dalam keadaan tidak ada ball, satu strike, dia bisa bermain bola. Oke, benar kan? Karena situasinya adalah situasi menguntungkan buat pitcher. Extra fine ya, jadi menguntungkan, dia bisa memainkan bola untuk berusaha mengecoh pemukul. Situasi berubah sekarang menjadi ball one, strike one. Pitcher memberikan sign kepada outfield, mungkin dia akan memasukkan bola karena sudah 1-1 ball one strike one. Mungkin kita lihat, ya foul ball, benar ya. Jadi catcher dengan pitcher melakukan lemparan strike. Maka mereka sudah menyiapkan untuk outfieldnya untuk siap. Situasi sekarang masih tetap sama, berubah jadi ball one strike two. Ini extra fine, menguntungkan lagi buat pitcher. Nah, kita lihat apa yang akan diminta. Seharusnya kalau bola-bola situasi begini adalah bola-bola yang dilempar adalah bola-bola yang berbau ball karena menang situasinya. Ya, strike 3 out, benar kan? Jadi nanti kita bisa lihat bahwa gini. Ini yang namanya count of pitch. Lampung bermain sangat bagus, terutama baterainya. Jadi tadi dalam keadaan ball one, kemudian bisa ball one no ball, ball one no strike, kemudian pitch pertamanya dilepas oleh pemukulnya, oleh batternya menjadi one pitch atau one strike ya, tick one strike, melepas satu lemparan yang strike sehingga dalam keadaan tertinggal ball one strike one. Kemudian bola kedua dari pitcher dan catcher bermain mereka dengan keadaan situasi menang ke ball no ball strike one. Mereka melempar bola yang bola yang tough atau bola yang belok tadi, entah dia break karena sudut kameranya tidak bisa melihat dengan bagus. Jadi kita hanya bisa melihat bahwa bola itu dilempar dalam keadaan ball sehingga terjadi ball one strike one. Kemudian bola ketiga, pitcher ketiga dilempar lagi strike sehingga terjadi ball one strike two. Nah, situasi ball one strike two ini adalah situasi pitcher dalam situasi sangat-sangat menguntungkan. Ini yang memang mau tidak mau harus batter melakukan swing atau pukulan apabila bola itu masuk di dalam strike zone atau cenderung menjadi masuk dalam zona strike. Karena kalau tidak, kemungkinan umpire akan melakukan call strike sehingga terjadi strike out. Tadi batter nomor 14 DKI dalam keadaan situasi ball one strike two, kemudian pitcher dari Lampung melempar bola ball di outside dan berhasil sehingga batter nomor 14 situasi strike out. Ini situasi yang benar-benar sebuah skenario yang dibuat oleh Lampung sesuai dengan harapan mereka dan sudah terjadi. Situasi sekarang mati satu. Sekarang BO kedua di inning keempat ini. Kita lihat apakah juga akan melempar strike di pitch pertama. Ini replay. Ini replay yang tadi ya. Bola ball outside ball jauh diambil karena tertekan batternya. Sekarang batter kedua kita lihat. Batter kedua nomor 50, nomor punggung kalau nggak salah. Apa akan pitch one strike juga atau dipukul hit bas ke shortstop, fielder choice, mati satu. Batternya tidak seperti batter yang pertama tadi melepas satu strike, tetapi dia ini langsung pitch pertama strike langsung diambil. Ya, dan pukulannya tidak sempurna sehingga bolanya jatuh ke tanah dulu dan bisa dikuasai oleh shortstop. 49 Rizky apa Rivi, saya nggak seberapa terdengar jelas. Ini dalam keadaan juga mati dua, no ball no strike. Kita lihat karakter pitchernya selalu melempar strike di pertama. Oke, sekarang dia melempar ball. Jadi dua batter pertama tadi melempar strike, sekarang dia melempar ball.
Ini terjadi ball one no strike. Situasinya ini buat pitcher catcher masih percentage atau masih 50-50. Kalau dia melempar satu kali lagi ball, maka dia akan mendapatkan 2 kali ball. Nah, ini mungkin dia akan lempar strike atau ball tuh sama-sama 50%. Bola ball. Terjadi sekarang strike. Jadi ball one, strike one. Bolanya cenderung outside dan bau ball ya. Tapi call atau strike atau ballnya dikata dilepas, umpire yang bisa memutuskan. Tapi karena tadi kontak dengan bat sehingga menjadi strike dan foul ball. 1-1, ball one, strike one. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pitcher di situasi ini. Oke, dia buang karena memang situasinya adalah situasi menguntungkan, fine ya. Hitungannya adalah ball one, strike one. Sekarang terjadi ball two, strike one. Nah, kalau dia melempar satu kali lagi ball, maka terjadi ball three, strike one. Nah, ini berarti prosentasenya adalah 50% dia akan melempar strike, 50% dia akan melempar ball. Nah, batter harus paham akan ini, situasi ini. Nah, berarti dia harus lebih siap ini. Begitu strike akan harus diambil. Jadi lebih cenderung lebih akan melempar strike 50%. Ya, sama dilempar strike tetapi tidak sempurna. Sehingga jatuh bolanya ke shortstop. Oke, kita coba sedikit melihat dari 3 batter tadi. Dari 2 batter pertama, pitchernya selalu melempar pitch pertama selalu strike. Yang batter pertama tadi, pitch pertamanya dilepas dan terjadi pitch one strike ya, lead one strike, take one strike maksud saya, sorry, melepas 1 strike. Batter kedua, pitch pertamanya juga strike, tetapi dia melakukan swing. Batter ketiga, dia melempar bola ball. Nah, jadi ini masih belum bisa dilihat. Tetapi skenarionya di batter pertama dalam situasi pitcher menang, dia bisa menekan batter untuk dalam keadaan tertekan untuk memukul bolanya karena sudah dalam situasi tidak menguntungkan buat batternya. Nah, ini yang perlu difahami oleh para penonton yang mungkin mau memahami permainan softball. Di dalam permainan softball ini pada saat kita jaga atau defend, batter itu mempunyai hitungan count of pitch, di mana di sini mereka lihat adalah persentase kemenangan seorang pitcher untuk melakukan bola yang bisa dimainkan. Karena tugas pitcher itu sebenarnya kan adalah melayani batter. Jadi kalau pitcher disuruh melempar 3 kali lemparan strike dan wajib harus strike dan harus strike out, itu sebenarnya juga kurang tepat karena pitcher tugasnya adalah melayani batter. Kalau dia melemparnya 4 kali ball tidak sempurna lemparannya, maka tidak akan ada permainan. Batternya akan free walk atau bebas berjalan ke B1. Makanya tugasnya adalah melempar strike. Tetapi catatannya adalah strike yang seperti apa? Strike yang kira-kira tidak akan bisa dilakukan pukulan yang sempurna oleh pemukul atau oleh batter. Walaupun bisa dipukul, tetapi nanti teman-temannya lah yang akan membunuh atau mematikan pelari di B1. Entah ditangkap secara catch langsung tanpa menyentuh tanah dulu, atau melempar setelah menyentuh tanah dilempar ke B1 untuk mematikan pelari. Nah, jadi prinsipnya adalah harus difahami bahwa pitcher tidak harus membunuh semua batter karena tugasnya melayani batter, sehingga yang harus membunuh siapa? Ya teman-teman yang menjaga di posisi-posisi yang sudah ada, first base, second base, shortstop, third base, left field, center field, dan right field. Itulah tugas mereka. Jadi bebannya tidak sepenuhnya ada di pitcher catcher. Tetapi ada catatan lagi, awal mula bola itu bergerak atau bola itu berjalannya permainan dari pitcher catcher dan dia yang mengatur skenario, maka untuk sebuah tim penjaga atau defense, kapabilitasnya tim, apa kapabilitasnya itu ya? Kemampuan tim untuk bermain itu 60-70% ditentukan oleh pitcher catcher. Andai kata pitcher catchernya lemah atau tidak mampu melakukan lemparan yang strike, karena tugasnya kan melayani batter, maka di situ timnya akan menjadi tim yang lemah atau mungkin tidak seimbang dengan tim lawannya. Makanya harus seimbang. Di sinilah fungsinya fungsinya pitcher 60-70% dia harus mampu menguasai pertandingan ini karena skenario dibuat oleh baterai.
Nah, kita coba lihat. Ya, itu sedikit ulasan. Mungkin nanti akan lebih rinci lagi, kita bisa lebih enak lagi ngobrol di game-game yang lain, atau pertanyaan di bawah silahkan ditulis di kolom pertanyaan yang harus dibahas yang mana. Kita lihat sekarang batter ke 3 tadi sudah mati batternya ya, berarti